不可能赢得了我，是吗？好样的！罗统学长，承让了。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul The Great Ruler episode keempat. Sekedar informasi buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang belum nonton episode Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di awal scene episode keempat, di suasana hari yang cukup pagi, Muchen sudah mengajak Qian-Er untuk pergi ke sebuah ruangan teknik spiritual. Yang mana ketika 2 bulan yang lalu, Muchen bersama dengan Master Mo pernah masuk ke ruangan spiritual dan menemukan sebuah benda yang cukup menarik. Pada saat itu Muchen hendak meminjamnya untuk berlatih, namun sayang Master Mo tidak mengizinkan hal tersebut karena hanya murid lama dari kelas surgawi saja yang diperbolehkan untuk meminjam teknik spiritual tersebut. Jadi tujuan utama Muchen mengajak Qian-Er adalah guna memakai namanya sebagai orang yang akan meminjam teknik spiritual itu. 一会儿再告诉你。2个月前，我随牧师去了2楼，当时我特别想借出去修炼。 觉得得是天界老生才能借，在这儿呢。这可是危险性灵诀森罗死印。 Ketika Muchen mengambilkan teknik spiritual yang dia ceritakan, betapa terkejutnya Qian-Er pada saat mengetahui kalau teknik spiritual tersebut adalah teknik berbahaya segel kematian Shen Luo. Beraninya kau mengambil teknik spiritual ini? Tidakkah kau tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada 2 orang senior yang hampir lumpuh karena mempelajari teknik spiritual ini? Ucap Qian-Er sembari khawatir dengan keselamatan dari Muchen. Muchen sendiri sudah mengetahui hal tersebut dan juga sadar bahwa 2 orang senior yang hampir lumpuh tersebut tidak memiliki energi yang cukup dominan sehingga menyebabkan kelumpuhan bagi mereka. Kebetulan energi spiritualku sangat dominan dan untuk saat ini aku pasti bisa mencobanya, ucap Muchen dengan sangat percaya diri bisa mempelajari teknik spiritual terlarang Shen Luo. Namun tetap saja Qian-Er tidak mau membantu Muchen untuk mengambil teknik spiritual Shen Luo tersebut dikarenakan dia beralasan terlalu berbahaya untuk sekarang jika Muchen ingin mempelajari teknik spiritual terlarang seperti ini. 之前有2位天界学员就因为修炼了它。此事我也听说过。 修炼，我想我可以试试。不行，学院规定了，就是为了安全起见。 Kak Qian-Er, tolonglah bantu aku. Aku berjanji akan berhati-hati pada saat mempelajari teknik spiritual ini, ucap Muchen yang terus saja merayu Qian-Er. Tiba-tiba saja datang Hongling ke dalam ruangan spiritual menyapa Muchen dan Qian-Er sembari menawari Muchen sebuah bantuan untuk meminjam teknik spiritual segel kematian Shen Luo yang diinginkan oleh Muchen. Wajah tidak senang ditunjukkan oleh Qian-Er ketika melihat kedatangan Hongling serta membuatnya langsung berubah pikiran untuk membantu Muchen dalam meminjam teknik spiritual yang ada di tangannya. 不用，我帮沐尘借。不需要我帮忙。 有千儿姐帮忙就够了。那我就不打扰了。哼，红玉的人个个都是墙头草。 Setelah Hongling pergi, Qian-Er mengatakan kalau rata-rata orang dari wilayah Hong adalah penjilat, tidak terkecuali pemimpin wilayah Hong yaitu ibu dari Hongling. Hongling juga mendekati Liu Mubai dan juga Muchen karena pasti ingin mendapatkan sebuah keuntungan, ucap Qian-Er yang sedari awal memang tidak senang dengan kehadiran dari Hongling. Qian-Er di sini juga mengatakan dia akan membantu untuk meminjamkan teknik spiritual terlarang ini dengan satu syarat, yaitu Muchen harus berlatih di bawah pengawasannya. Tentu saja di sini Muchen langsung mengiyakan syarat yang diajukan oleh Qian-Er kepadanya.
Dalam pelatihan di dataran Beiling yang akan dilaksanakan setengah bulan lagi, kau harus satu tim denganku, ucap Qian-Er kepada Mu Chen. Di sini Qian-Er juga menjelaskan setiap beberapa saat, murid kelas surgawi akan pergi berlatih di sebuah hutan dataran Beiling yang dipenuhi dengan para monster, dan tentu saja para murid dibebaskan untuk memilih tim mereka masing-masing. Dalam latihan tersebut, para murid yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sebuah apresiasi berdasarkan tingkat jumlah monster yang dibunuh, serta peringkat 3 teratas akan mendapatkan pil pengumpul roh dari Akademi Beiling. Mu Chen di sini menyadari bahwa pil pengumpul roh yang dimaksud oleh Qian-Er adalah sebuah pil yang mampu untuk menaikkan ranah ke spiritual movement tahap akhir. Itu benar sekali, ucap Qian-Er menjawab omongan Mu Chen. Akan tetapi persaingan di latihan daratan Beiling cukuplah ketat karena semua murid kelas surgawi akan ikut serta. Jadi untuk itulah Qian-Er mengajak Mu Chen lebih awal bergabung bersamanya nanti. 我可以帮你借，必须在我盯着的时候才能修炼。听千儿姐的，半个月之后的北灵之源修行，我们要在那个灵兽横行的北灵之源修行，数量和等级排名给予奖励，能帮助冲击灵动境后期的灵丹。 到时候天界学员基本都会参加，所以我才提前拉上你。我帮你借灵诀去。 Beberapa saat kemudian Qian-Er kelihatan sudah berhasil meminjam teknik spiritual terlarang dan tentu saja langsung membuat Mu Chen hendak mengambil teknik spiritual tersebut. Heh, apakah kau lupa bahwa aku harus mengawasimu dalam berlatih teknik spiritual ini karena kamu tidaklah boleh berlatih sendirian, ucap Qian-Er yang masih terus saja memberikan perhatian kepada Mu Chen. Karena berlatih teknik ini akan lebih aman jika di tempat yang banyak mengandung energi spiritual, Qian-Er lantas memikirkan tempat tersebut dan lantas mengajak Mu Chen untuk pergi ke tempat itu. 修炼这种灵诀，还是得找个灵。 Beberapa saat kemudian di sebuah formasi spiritual tingkat 3, Qian-Er kelihatan mengajak Mu Chen untuk berlatih di tempat ini karena tentu saja tempat ini adalah tempat utama untuk berlatih di Akademi Beiling yang mana terdapat energi spiritual yang cukup kental di tempat ini. Formasi spiritual tingkat 3 ini sendiri dirancang oleh master formasi dari 5 akademi besar yang sudah mendapat bayaran dari Akademi Beiling dan merupakan satu-satunya formasi spiritual tingkat 3 di seluruh alam Beiling. Serta yang paling penting adalah formasi spiritual tingkat 3 ini hanya bisa dimasuki oleh murid kelas surgawi Akademi Beiling saja. Berlatih di tempat yang banyak mengandung energi spiritual seperti ini cukup menguntungkan bagi Mu Chen jika dia ingin melatih teknik segel terlarang Shen Luo karena resikonya menjadi sangat kecil, ucap Qian-Er. Qian-Er lantas mengajak Mu Chen untuk pergi ke area inti karena energi spiritual terbesar ada di tempat itu. Di tempat inti formasi spiritual tingkat 3 ini ternyata sudah banyak murid-murid dari kelas surgawi yang sedang berlatih dan salah satunya adalah Moling. Ada seorang murid bernama Luo Tong bertanya kepada murid lain, siapakah bocah yang terlihat seperti sangat akrab dengan Qian-Er. Dia adalah Mu Chen dari kelas bumi yang baru saja masuk ke dalam kelas surgawi setelah berhasil mengalahkan Liu Yang dari wilayah Liu kemarin. Jawab murid lain yang mengetahui identitas Mu Chen. Oh alah, ternyata si jenius yang diusir oleh jalan spiritual, ucap Luo Tong. Sementara itu Mu Chen juga bertanya kepada Qian-Er siapakah orang yang sedari tadi melihatnya. Dia adalah Luo Tong, jangan berurusan dengannya karena dia sudah berumur 18 tahun namun belum mencapai ranah spiritual rotation serta sudah kehilangan hak untuk masuk ke dalam 5 akademi besar, ucap Qian-Er. Luo Tong ini dikenal selalu mencari masalah dengan murid lain dan tujuan dia datang ke formasi ini hanyalah untuk bermain-main saja. 那人是谁？那家伙叫罗统，没事少。他18岁了还没进入灵轮境，没了目标也就破罐子破摔了。到这巨灵阵也不好好修炼，玩一般，谁惹谁一时兴。 Karena tidak ingin mempunyai masalah dengan Luo Tong, Mu Chen meminta Qian-Er untuk segera memberikannya teknik terlarang Shen Luo agar bisa dipelajari sekarang juga. Pada saat test drive dengan teknik terlarang tersebut, Mu Chen mengatakan bahwa teknik ini memang teknik berbahaya yang mempunyai informasi yang sangat rumit dan Mu Chen pun langsung memulai berkultivasi untuk mempelajari teknik spiritual terlarang Shen Luo. 有着灵阵相助，灵力
看样子挺顺利的。那小子在搞什么鬼？ Ketika sudah beberapa saat berkultivasi, energi spiritual yang berada di formasi seperti tersedot ke arah Muchen dan tentu saja membuat murid-murid lain kaget, tidak terkecuali Moling yang menganggap Muchen bukanlah murid biasa. Qian-Er sendiri yang melihat hal ini cukup khawatir dengan kondisi dari Muchen dan mencoba untuk menyentuhnya, namun seperti yang kita lihat bahwa energi spiritual di sekitaran Muchen tidak mengizinkan hal tersebut. Ada yang salah, kenapa penyerapan energi spiritual ini begitu cepat? Ucap Muchen sembari khawatir kehilangan kendali dan terlihat tubuhnya juga sudah dipenuhi corak-corak dari teknik terlarang Shen Luo. Ini cukup gawat, jika diteruskan pasti akan menyerang nadi dari Muchen, ucap Qian-Er dengan penuh kekhawatiran kalau Muchen akan gagal dan mendapatkan masalah karena mempelajari teknik terlarang tersebut. Di saat yang sama juga menurut Moling tidak perlu memanggil Master Mo karena dia menganggap Muchen belum mengeluarkan kemampuan maksimalnya dalam mengendalikan teknik terlarang Shen Luo. Pada akhirnya cukup beruntung dengan kemampuan teknik spiritual seni pagoda agung, Muchen mampu untuk menekan teknik terlarang Shen Luo tepat waktu dan terlihat bahwa Muchen berhasil mempelajari tahap awal dari teknik terlarang ini. Muchen, 你没事吧？你成功了！ Keberhasilan Muchen ini tentu saja tidak disenangi oleh Luo Teng yang menganggap bahwa Muchen hanyalah seorang murid baru, namun sudah membuat kegaduhan di area inti formasi spiritual tingkat 3 ini. Heleh, peraturan ini kan hanya dibuat oleh kalian saja yang ingin menindas murid baru, padahal sudah jelas menurut akademi siapapun murid kelas surgawi diperbolehkan untuk masuk ke dalam area inti ini, ucap Qian-Er kepada Luo Tong. Menurut Luo Tong, bukannya Muchen tidak boleh masuk ke dalam area inti, namun Muchen harus lulus kualifikasi dulu, di mana di dalam kualifikasi tersebut Muchen harus mengalahkan murid senior, contohnya adalah dirinya. Karena risau dengan kelakuan Luo Tong, Qian-Er memutuskan untuk mengajak Muchen pergi dan jangan menghiraukan orang gila di hadapan mereka. 今儿要是我找茬，那我就找茬。 Secara mengejutkan, Luo Teng kembali menghalangi Qian-Er dan Muchen sembari berkata, "Aku ingin melihat si jenius yang dipilih oleh jalan spiritual apa hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita saja." Dia juga membuat sebuah taruhan di mana jika dia kalah dalam pertarungan melawan Muchen, untuk kurun waktu setengah tahun, Luo Tong tidak akan pernah masuk ke dalam area inti formasi spiritual. Qian-Er yang merasa kesal lantas hendak memberi pelajaran kepada Luo Tong, akan tetapi di sini Muchen menghentikannya sembari menyetujui tawaran yang diajukan oleh Luo Tong karena tidak ingin merasa tertindas jika lain kali dia latihan di tempat ini. 凭什么被陵路选中呢？不再进这聚灵阵。虽然我不想出风头，在这天界就不得安生了。我刚修炼了一部灵诀，还望赐教。 Senior Luo Tong, aku baru saja belajar teknik spiritual, jadi mohon bimbingannya, ucap Muchen sembari bersiap untuk melawan Luo Tong. Tentu saja Muchen sebagai anak baru membuat murid-murid lain kaget karena dia langsung berani melakukan pertarungan dengan Luo Tong yang notabene adalah murid senior. Pantas saja dia mendapat kualifikasi di jalan spiritual. Ternyata bocah bernama Muchen ini cukup bernyali, ucap Moling yang mengagumi keberanian yang ditunjukkan oleh Muchen. 来吧！ Dalam beberapa gerakan pertarungan, terlihat Muchen dan Luo Tong masih berimbang satu sama lain. Namun tentu saja Luo Tong memiliki sedikit keuntungan karena punya ranah yang lebih tinggi guna menyulitkan Muchen di pertarungan ini. Dari arah Qian-Er, dia meminta Muchen untuk berhati-hati.
Karena saat ini Luo Tong akan menggunakan teknik spiritual pedang dari wilayah Luo untuk menyerang. Tanpa berlama-lama Mu Chen langsung menggunakan teknik terlarang Shen Luo untuk melawan Luo Tong kali ini. Dan senior Luo Tong, aku memenangkan pertandingan kali ini, ucap Luo Zheng dengan percaya diri karena bisa mengalahkan Luo Tong di hadapan murid-murid lain. Murid-murid lain yang melihat kekalahan Luo Tong langsung memuji Mu Chen, di mana menurut mereka kekuatan yang dimiliki oleh Mu Chen sudah layak untuk bertarung dengan Liu Mubai serta juga layak memperebutkan kuota masuk ke 5 akademi besar. Sementara itu Mo Ling langsung nyamperin Mu Chen untuk sekedar memberikan selamat dan berkenalan secara langsung dengan Mu Chen. Tidak lupa juga Mo Ling menawari Mu Chen untuk masuk ke dalam timnya di pelatihan di daratan Beiling nanti, karena seperti yang diketahui kalau Mo Ling punya cukup pengalaman dalam berburu monster. 想和墨尘学弟结识一下而已，不知墨尘学弟可有组队人员了？ 莫灵，你少打我们家沐尘的。 Namun tentu saja hal tersebut tidak diizinkan oleh Qian karena dimana menurutnya kalau Mu Chen sudah menjadi bagian dari timnya dalam pelatihan daratan Beiling yang akan dilakukan setengah bulan lagi. Sementara dari arah lain, Master Mo juga ternyata hadir di formasi spiritual serta memperhatikan kalau Mu Chen mempelajari teknik terlarang Shen Luo yang juga ternyata sudah dipelajari olehnya terlebih dahulu. BTW guys, ini Master Mo apa bukan ya? Ya udah deh, kehadiran orang misterius ini juga sekaligus menutup episode kali ini guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.